Kami mengucapkan selamat bergabung di live streaming Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan melakukan kebaktian bersama. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian yang akan segera dimulai, kami akan memperkenalkan profil dari Gereja Best. Gereja Best pertama kali didirikan di tahun 2006 dan didirikan di Singapura. Visi dari Gereja Best adalah Bait Allah Enkropos berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior, di mana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya kropos. Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi secara baik, tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus. Terlebih hatinya dilingkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja Best adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar utama dari Gereja Best yaitu yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, ketiga, Misi, 4, Muritan, dan 5, Diakonia. Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program Gereja Best. Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemaat sesuai dengan ajaran Yesus. Hingga saat ini, Gereja Best sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika. Program dari Gereja Best diantaranya yang pertama adalah misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia, memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup, menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran. Yang kedua adalah Ladies Devotion. Ladies yang berasal dari kata lady, yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion yang berasal dari kata devotee, yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja Best yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja Best. Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mau melayani, dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, Gereja Best memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen. Untuk info lebih lanjut, saya langsung mengunjungi website di sttaw.ac.id. Sekarang saatnya kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Saya ucapkan selamat datang, selamat hadir di rumah Tuhan, saudara. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua yang di tempat ini. Dan saya percaya bukan satu kebetulan pada siang hari ini, pagi hari ini kita ada berkumpul di sini, saudara. Dan saya juga menyapa untuk semua teman-teman yang mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah atau mungkin dalam perjalanan Anda menyaksikan lewat YouTube. Saya percaya bahwa saudara juga bisa merasakan hadirat Tuhan yang sama di tempat ini. Karena kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang ada di mana-mana, dan hadirat Tuhan akan nyata buat setiap kita hari ini. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan, saudara, walaupun tahun-tahun 2020 banyak orang yang bilang ini tahun yang tidak baik, keguncangan ekonomi dan sebagainya, saudara. Dan saya mau sharing sedikit, tahun ini juga bukan tahun yang baik dalam hidup saya. Selain ekonomi, saya juga beberapa waktu yang lalu ditinggal oleh orang tua saya, ditinggal oleh papa saya di Jember, saudara. Saya mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Tapi saya baca firman Tuhan, katakan Yeremia 29 ayat 11, saudara, berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Saudara percaya bahwa hari-hari ini mungkin tidak baik, tapi percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Itu mendewasakan kita, saudara, untuk kita terus bergantung dan berharap kepada Tuhan, dan selalu percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik buat setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita sembah Tuhan, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan, saudara.
bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, katakan, pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan, semua untuk kebaikan kami Tuhan. Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari angkat suaramu, waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Tuhan kita saudara. Percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi hidup kita saudara. Dia mengerti yang terbaik buat hidup kita saudara. Rancanganku bukan rancanganmu, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya, kami percaya. Waktu-Mu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Lift up your voice to You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason. Boleh saya undang jemaat untuk bangkit
berdiri sama-sama. Jesus I believe. Angkat suaramu. Jesus I belong to you, to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Angkat suaramu. Jesus I believe in you. Jesus I belong. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Lebih keras katakan saudara. Jesus I believe. Dengan iman nyatakan to you. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason. Sekali lagi. Jesus, Jesus I believe in you. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that you're the reason, you're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, oh, the reason that I live. Sama-sama katakan. With all I am. Kami percaya karena Kau selalu yang terbaik. Kau sediakan bagi kami. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan saudara. Angkat suaramu, naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini janji kami, ini janji kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hidup kami bisa jadi berkat dimanapun kami berada. Itu kerinduan kami Tuhan. Dan pagi hari ini, siang hari ini, seberapa banyak jemaat-Mu, anak-anak-Mu sangat rindu Tuhan. Kami sangat rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Penuhi hati kami dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan layakkan kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan seberapa banyak di tempat ini yang percaya dan siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara bersukacita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan sukacita bagi hidup kita saudara. Haleluya. Boleh tepuk tangannya sama-sama yang keras bagi Tuhan, come on.
dapat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita, cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Katakan, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelombang. Angkat suaramu, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Angkat suaramu, haleluya. Ku mau bersorak pagi. Katakan dengan iman saudara, sukacita surganya penuhi hidup. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan keras katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan amin di tengah badai yang terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat suaramu, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Serukan, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saudara bersukacita, saudara. Tengok kanan kirimu, depan belakang. Kasih senyum yang terbaik, saudara. Nyatakan sukacitamu hari ini. Amin. Yang bersukacita katakan wuh. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Lebih keras saudara. Tambahlah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya. Sekali lagi dengan iman katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sekali lagi dengan keras katakan sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Siap untuk memberikan yang lebih baik lagi buat Tuhan kita. Amin. Lebih dari pemenang. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor saudara. Setiap kita Tuhan jadikan lebih dari pemenang saudara. Amin. Haleluya. Mari angkat suaramu.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan saudara, kita lebih dari pemenang. Are you ready? Come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan iman, dengan keras katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan saudara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah bersamaku, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat suara, come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekarang nyanyikan dengan keras, jemaat Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Katakan saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat suara, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi saudara, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara datang ke hadirat Tuhan, saudara bernyanyi, nyanyikan dengan keras saudara. Setiap lagu, setiap pujian, setiap penyembahan. Karena saya percaya bahwa setiap lagu yang ditulis, itu semuanya berasal dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbulnya dari pendengaran saudara, akan firman Tuhan. Makanya ketika saudara mendengar lagu-lagu rohani, saudara mendengar lagu-lagu pujian, iman saudara kadang dibangkitkan saudara. Iman saudara dibangkitkan. Dan percaya bahwa saat itu hadirat Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita saudara. Dan lagu berikut ini, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Belajar untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita saudara. Tuhan yang setia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Banyak yang
Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, katakan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala amin yang ku perlu. Katakan, kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Angkat suaramu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah
jemaat Tuhan saja. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, Untuk kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, amin Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi saudara, lebih keras. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami nyatakan Tuhan. ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur, ku bersyukur Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh beribadah kembali, kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh mendengar sabda Tuhan, dan kami boleh membangun rumah Allah di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi batu-batu bangunan untuk rumah-Mu, supaya setiap kami boleh menyadari dan kami bersyukur kalau kami boleh menjadi bagian dari rumah Allah yang hidup. Kau memberkati setiap kami dimanapun berada, supaya setiap kami sadar bahwa hidup kami adalah batu-batu untuk bangunan rumah Allah yang hidup di dalam kehidupan kami, di mana Engkau berkenan tinggal di dalam hati kami. Engkau telah menolak Silo, Engkau telah meruntuhkan bait Allah, namun Engkau kembali membangun rumah-Mu di dalam hati kami. Memberkati setiap kami, sucikan hati pikiran kami, supaya kami Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah, memberikan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan, tilik mereka, beri kemurahan-Mu, ampuni segala dosa salah mereka, beri kekuatan, dan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, biarlah penyakit mereka boleh disembuhkan demi nama Yesus Kristus. Mereka yang susah, berbeban berat, persoalan, pergumulan, Tuhan Kau memberikan hikmat, marifat, dan kemenangan. Mereka yang sedih, putus asa, tidak punya harapan,
mereka yang gagal dan kehilangan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, semangat, pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan, yaitu Spirit of Christmas. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Di sini kita melihat bahwa Allah Bapa itu sebagai pengusaha dan mengirimkan Yesus Kristus sebagai pokok anggur atau benih yang baik firman Allah itu. Dan Dia harapkan supaya berbuah, bertumbuh dan berbuah. Ketika benih dijatuhkan, ditaburkan, ada di tanah yang baik, yang bertumbuh dan menghasilkan 100 kali lipat. Itulah engkau dan saya saat ini yang diinginkan oleh Allah. Bukan kita saudara punya hati yang keras, berbatu, penuh kebencian, iri hati, ambisi. Mungkin yang semak duri, kekhawatiran, ketakutan. Mungkin juga saudara kesenangan dunia yang kemudian kita tidak bisa berbuah, bertumbuh, kemudian mati, terhimpit. Tapi jadilah tanah yang subur di dalam hati kita, supaya pokok anggur benih itu bertumbuh. Dan Bapa di surga ingin supaya ada buahnya. Ada pohon tanaman keras, ada pohon tanaman produktif. Tuhan tidak menghendaki kita sebagai tanaman yang keras, tapi tanaman produktif. Artinya di sini, apa yang ditanam oleh Tuhan, yaitu kita-kita ini, ditanam di pelataran Tuhan. Tuhan ingin supaya kita berbuah, bukan hanya bertumbuh sebagai orang Kristen yang kelihatannya subur dengan berkat-berkat yang lainnya, namun tidak ada buah dalam kehidupan kita. Tuhan ingin buahnya itu. Kita lihat terus ayatnya dari ajaran Yesus ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan, supaya lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itulah ajaran Yesus, karakter Kristus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kembali kepada ajaran Yesus, kembali mencari apa yang Tuhan mau dan menghasilkan karakter Kristus. 5. Akulah pokok anggur pengulangan, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak buahnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan pada saat Natal seperti ini? Kita masih punya waktu 1 bulan untuk kita masuk di dalam acara besar, yaitu Natal 25 Desember, yang sebagian orang tidak mengakuinya, sehingga mereka tidak mengadakan ibadah Natal karena mereka lihat tanggalnya tidak cocok katanya. Pengetahuan saudara
membuat orang tidak bisa bertumbuh kepada Tuhan. Kalau dia tidak melekat kepada Tuhan, pengetahuan tinggal di pikiran, tapi belum tentu hatinya ada pada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita air hidup. Firman itu bukan hanya di otak kita, tapi ada di hati kita juga. Walaupun mungkin kita menganggap tidak ada tanggal yang pasti, namun hati kita tahu Tuhan itu datang ke dunia, dan kita harus merayakannya. Seperti orang Majus, jauh-jauh datang hanya untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, hadiah emas, mur, dan kemenyan. Kita harus merayakannya supaya generasi ini tahu bahwa Tuhan memang lahir di dunia, walaupun tanggal belum pasti. Karena ada yang berkata 25 Desember, sementara yang gereja Kristen Ortodoks mengatakan tanggal 15-an Januari. Supaya setiap orang itu, saudara, boleh merayakan kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Dan apa yang harus kita kerjakan? Biasanya kalau saudara kita merayakan ulang tahun orang, kita bukan minta kado kepada dia, tapi kita memberikan hadiah kepada dia. Hadiah apa yang kita berikan kepada dia? Dia punya semuanya. Saudara mau beli emas, dia punya. Dia punya semua alam semesta ini. Berilah hidup kita itu, karena hidup kita ini adalah rumah dia. Supaya Yesus tinggal di dalam rumah, bukan rumah yang ada di Shiloh, bukan juga rumah bait Allah yang ada di Yerusalem yang dia runtuhkan melalui satu nubuatan. Tapi dengan satu nubuatan juga dia sedang membangun rumahnya, yaitu di hati manusia. Oleh sebab itu berikan hidup kita, saudara, supaya dia bisa tinggal di dalam hidup kita. Hidup kita yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tuhan tidak mengenal itu namanya takut. Tuhan tidak pernah mengenal kata khawatir. Dia tidak tahu apa artinya itu. Kalau saudara ingin memberi, berilah hidupmu itu yang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kecemasan. Berikan kepada dia, maka hidupmu juga akan menjadi rumah Allah. Banyak orang, saudara, di Natal-Natal ingin memberi kado dan sebagainya, tapi hidupnya dalam kekhawatiran. Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Itulah yang harus kita berikan. Kalau khawatir berarti ada di dalam hati kita, khawatir berarti ada di dalam hidup kita. Berikanlah itu. Oleh sebab itu yang pertama dikatakan, berbuah lebat. Berbuah lebat. Sebuah tanaman pasti berbuah, apalagi yang ditanam oleh Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus, tanaman produktif yang harus menghasilkan buah dan semakin lebat. Kalau kita melihat tanaman-tanaman bukan tanaman hias, saudara. Banyak orang Kristen menjadi tanaman hias. Dia kelihatannya cantik, bagus, banyak orang foto, tapi tidak ada buah. Buah itu yang perlu, saudara. Ada juga tanaman palsu yang tidak membutuhkan firman Allah, tidak perlu disiram, dia tetap hijau terus. Itu tanaman palsu. Tetapi kita lain, tanaman produktif. Mau ditanam di mana saja, mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, kita harus menghasilkan buah itu. Tanaman yang produktif mau ditaruh di hutan, tidak ada orang yang mengambilnya, dia tetap mengeluarkan buahnya. Walaupun buah itu sampai jatuh ke tanah, dia tetap menghasilkan buah terus. Walaupun tidak diambil orang, tidak dilihat orang. Apalagi tanaman yang dipelihara
dan buahnya diinginkan oleh Tuhan. Kita itulah tanaman itu. Mau tidak mau dimanapun kita berada, mau susah, mau senang, mau sendiri, mau pelayanan atau tidak, harus berbuah. Harus berbuah. Apalagi di sekitar kita banyak orang, kita harus berbuah itu. Ingat, apapun juga, tanaman itu mau dilihat gak dilihat orang. Oh, gak ada orang. Kalau gitu buahnya ditahan aja deh. Dia tetap berbuah. Oh, gak ada orang. Kalau gitu gak usah besar-besar. Kasih yang masam saja. Enggak. Tambah hari tambah banyak dia. Walaupun tidak diambil orang. Hidup saudara dan saya, mau pendeta atau tidak pendeta, harus menghasilkan buah. Sama. Mau saudara buahnya gak diambil banyak orang, tetap saudara harus berbuah. Karena musim kedatangan Tuhan, musim tuain itu sudah dekat kedatangan Tuhan. Maka yang tidak berbuah dipotong, dibuang, dimasukkan ke dalam dapur api. Yang berbuah dibersihkan. Itu firman Allah. Setiap ranting yang tinggal kepada Yesus, kalau tidak berbuah, dipotong. Itu firman Kristus. Silakan saudara terjemahkan sendiri. Yeremia 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Perjanjian lama mengatakan hal yang sama. Yeremia 24. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Di hadapan bait Tuhan 2 keranjang. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonia bin Yoyakin, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Ayat 4. Ya, di sini saudara ditunjukkan tentang 2 keranjang. Yang pertama kita melihat satu keranjang buah ara yang baik, satu keranjang buah ara yang tidak baik. Dan apakah kita ini termasuk buah ara yang baik atau tidak baik? Di dalam keranjang yang sama, di dalam gereja, di dalam bait Allah yang sama, di pelataran bait Allah yang sama, ada 2 bentuk. 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Buah ara yang baik dan buah ara yang tidak baik. Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan pada Natal ini? Buah di dalam hidup kita ini. Kita memberikan hidup kita ini kepada Tuhan dengan buahnya. Ingat, ketika Tuhan memberikan talenta, maka talenta itu dikembangkan berikut bunganya, yaitu menghasilkan 1 talenta yang Tuhan berikan kepada kita hidup. Berikan hidup ini plus buahnya juga. Buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan oleh sekitar kita. Itulah saudara spirit of Christmas. Semangat Natal. Kita harus punya semangat untuk terus berbuah. Kita juga tahu kita harus punya kasih di Natal ini.
Itu buah yang harus ada di Natal ini. Poin yang kedua tentang kasih. Ayo kita di gereja ini punya kasih. Bukankah dikatakan Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasihnya begitu besar hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo kita mengasihi, saudara. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus belajar untuk mengasihi orang Majus. Jauh-jauh datang ke Yerusalem hanya untuk memberi emas, mur, dan kemenyan. Dia ditonton oleh sebuah bintang. Seharusnya pada Natal ini, saudara, kita harus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, apakah kita tidak perlu membalas kasih Tuhan itu? Kita perlu memberikan, saudara, kasih kita kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak punya emas, tidak punya mur, kemenyan, tetapi kasihmu kepada Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus, saudara, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia Maranatha. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita harus bisa mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan berarti kita melakukan ajaran Tuhan. Di sini kita belajar, saudara, untuk belajar untuk mengasihi Tuhan. Hanya untuk memberi mazmur kemenyan yang bukan urusan kita. Mungkin gereja itu bukan urusan saya, bukan di bawah saya. Buat apa saya jauh-jauh datang ngumpulkan uang saya sendiri, kekurangan. Ada banyak orang yang menghemat tapi kekurangan. Tapi ada orang yang menyebar harta tapi tidak kekurangan. Dengan berhemat, asal untuk yang baik bisa. Kalau berhemat, tapi kita melihat sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukannya, kita akan bisa kekurangan. Tetapi mungkin kita menyebar harta, tapi bukan untuk dipuji orang. Tapi kita menyebar harta untuk mengembalikan kepada Tuhan, untuk membangun rumah Allah, baik secara fisik, yaitu gereja, maupun juga hidup orang-orang tertentu yang mengalami kesusahan. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau. Sehingga gereja dalam situasi sulit ini, kita harus bisa memberi lebih banyak daripada tahun yang lalu. Saya punya keyakinan itu. Karena saya bisa mengeluarkan, jikalau memang tidak ada atau tidak banyak dana yang terkumpul, saya akan ambil dana tertentu. Kita harus bikin lebih banyak daripada tahun yang lampau, walaupun situasi sulit. Karena kasih Allah itu tidak tergantung cuaca dan kondisi, tetapi itu tergantung juga dari daftar gereja yang diberikan kepada kita. Kalau kita ingin 200 gereja dibantu, tapi yang daftar cuma 100, ya kita bantu 100. Itulah biar Tuhan yang atur semuanya. Saya ingin saudara sebagai orang-orang, bukan hanya orang yang egois. Mungkin kita ini seperti orang Majus, datang jauh-jauh
hanya memberi Mazmur Kemenyan, pulang. Jauh sekali jaraknya. Kenapa sampai seperti itu? Karena ada bintang yang menuntunnya. Ada visi yang jelas. Saudara, jadi kita tidak boleh mencintai dan kita tidak boleh egois. Kita harus belajar untuk mengasihi. Kita lihat selanjutnya tentang semangat Natal. Spirit of Christmas. Kasih Natal dan semangat Natal. Ayo kita punya semangat nih, saudara. Jangan sampai sebagai seorang yang tidak punya semangat lagi. Karena pandemi, modal habis. Persoalan sudah segunung. Mungkin modal gak ada. Tapi semangat itu lebih daripada modal. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Semangat, kita masih punya semangat, saudara. Kalau orang tidak punya semangat, saudara, dia bukan lagi seorang yang hidup. Tetapi kalau orang yang hidup itu harus punya semangat. Bukan hanya semangat untuk melayani. Bukan hanya semangat, saudara, untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Namun kita bisa menyemangati orang-orang yang lemah. Di sekitar kita mungkin suami kita, istri kita, anak kita, teman kita, famili kita. Mungkin itu pendeta kita juga. Kita harus bisa menyemangati mereka. Kita tidak bisa memberi uang. Kita tidak bisa memberi karena kita nggak punya mungkin. Tapi kalau kita memberi semangat, menyemangati orang, lebih daripada saudara memberi makan, lebih daripada saudara memberi modal. Karena orang hidup itu perlu semangat. Kalau kita tidak punya semangat, saudara, maka apa artinya Natal ini? Spirit of Christmas. Semangat itu harus ada pada Natal ini. Bangun kembali semangat itu. Karena ini rumah Allah, saudara. Harus ada api, harus ada pengharapan, harus ada kasih, harus ada semangat. Dan menyemangati orang lain. Sejak bulan 3 sampai dengan sekarang, saudara akan mengikuti ibadah. Saudara akan merasakan kasih Tuhan, api Tuhan. Saudara akan menikmati Tuhan. Dan saudara akan terbangun. Saudara punya semangat kembali. Oleh sebab itu dikatakan bahwa roh Tuhan itu seperti api itu. Ketika Roh Kudus turun, maka ada seperti api. Di ruang kudus ada 7 yang pelita. Dan itu bentuknya api. Tidak boleh padam. Para imam mesti menjaga 24 jam. Tidak boleh ada salah satu yang padam. Kalau padam, Tuhan marah. Kenapa sampai seperti itu? Karena itu menunjukkan roh Allah yang hidup terus, yang tidak pernah bisa padam, yang memberi semangat kepada kita. Tidak bisa kita sepadam semangat itu. Tidak boleh satu pun padam. Kalau padam, Tuhan akan hukum. Demikian saudara kalau datang di gereja, saya yakin ketujuh roh Allah itu ada juga. Pelita itu ada. Jangan sampai padam. Kalau padam, saudara, Tuhan itu bisa marah. Sehingga dikatakan, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Saya ke Israel, saya terkejut ketika saya masuk di hotel. Itu pas Sabat. Sabat. Berarti Sabtu. Semuanya saudara diam di kamar, di ruang rapat. Itu orang-orang Yahudi membaca Taurat. Dia membaca sambil goyang-goyang. Menurut kita kurang sopan. Ada yang berdiri membaca, dia goyang terus.
Ada yang berdoa membawa tangannya. Kedua tangannya diangkat atau tidak diangkat. Tapi dia goyang terus badannya. Saya lihat di tembok ratapan. Mereka membaca Taurat. Dia goyangkan kepalanya. Hampir membentur tembok. Ada yang berdoa di tembok ratapan. Mereka menggoyangkan kepalanya. Mungkin ada yang terbentur ke tembok. Saya heran kenapa situasi suci kusuk kok mereka bergerak-gerak. Saya tanya kepada mereka. Mereka jawab, Tuhan itu api. Kalau kita menganggap kita anaknya Tuhan, kita itu juga api. Kalau api itu pasti bergerak dan tidak boleh padam. Sehingga waktu saya berdoa, saya harus menguatkan tubuh hidup saya. Saya harus seperti api, tidak boleh padam. Ketika saya baca firman Allah, saya tidak boleh semangat itu hilang. Saya harus seperti api. Karena Tuhan itu seperti api, aku juga harus seperti api. Tidak boleh padam, walaupun tidak ada pengharapan. Tidak boleh padam, tidak boleh tidak semangat. Tidak boleh putus asa. Walaupun kesulitan begitu berat, hasil pun tidak ada, tidak masalah. Yang penting kita semangat. Yang menentukan Tuhan. Orang semangat belum tentu hasilnya besar, tetapi dia tetap semangat. Semangat itu tidak ditentukan oleh hasil yang besar. Semangat itu keluar dari roh yang menyala-nyala. Hari ini saudara, semangat Natal, kita harus merebut kembali. Kita harus hidup seperti api itu kembali. Kita gak perlu goyang, tetapi baca firman Allah. Ketika engkau berdoa, ketika engkau ke gereja, jangan sampai padam api itu kembali. Harus semakin menyala. Semakin menyala. Karena Tuhan katakan, aku akan datang kedua kalinya. Apakah api yang kulempar itu ke bumi, apakah menyala? Ketika Yesus turun ke dunia, dia lemparkan api. Api itu bukan api untuk menghanguskan, tapi api itu untuk memberikan semangat hidup kita. Dan ketika Tuhan datang, apakah api itu menyala kembali? Apakah ada kasih semula? Waktu kita percaya Yesus, kita punya api itu. Setelah itu kita melayani Tuhan 20 tahun, 30 tahun, kita mengerti firman Allah. Api itu padam. Yang ada hanya cuma rutinitas. Kembalikan api itu pada hati kita. Kasih semula cinta Tuhan. Walaupun ada gesekan, walaupun ada persoalan di gereja, api semangat itu bukan ditentukan oleh orang lain. Dia harus keluar dari hati kita terus. Walaupun orang mungkin meniupnya dengan mengembuskan fitnah dan gosip, kata-kata kotor. Api itu mungkin tertiup, tetapi dia mundur ke belakang, tapi dia tetap maju kembali dan semakin menyala. Tidak boleh padam. Itu saudara, kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Ajaran Yesus yang murni dan yang rohani. Bukan roh, tapi rohani. Bukan jasmani duniawi. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jikalau kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, Yesus. Yang memang dibuang oleh manusia, ditolak oleh orang Israel, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah, sehingga gereja terbentuk. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Hidup bukan mati.
Kalau batu-batu yang kita bangun itu batunya mati. Kalau yang kita mau bangun rumah Allah, batu, inilah batu, saya ini batu. Tapi yang hidup, yang punya semangat, yang punya gairah, yang punya harapan. Jangan menjadi batu yang mati. Datang di gereja, semangatnya padam, mukanya muram. Alasannya begitu banyak. Dia tidak pernah melihat alasannya kenapa Tuhan turun ke dunia. Dia tidak pernah melihat alasannya Tuhan mengapa Immanuel menyertai kita. Dia tidak pernah melihat alasannya Tuhan mengutus Roh Kudus dalam hidup kita. Dia hanya cuma melihat kondisinya yang kurang baik. Orang di sekitar dia yang mungkin meremehkannya. Tetapi ada Tuhan yang tidak lihat, yang menghargai dia, yang membuat dia menjadi batu yang hidup. Ditaruhlah di sebuah gereja supaya dia menjadi salah satu api di gereja itu, yang menyala-nyala memberi kekuatan, semangat kepada orang lain. Makanya ada pujian, supaya sebelum saudara mendengar firman Allah, supaya saudara ada semangat. Tetapi sekarang pujiannya lebih kuat, tetapi tidak menimbulkan api. Karena firman itu tidak masuk dalam hidup kita. Sehingga Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh. Kita perlu firman Allah. Kita perlu firman Allah. Terus kita baca terus. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus. Apa imamat itu? Kamu itu imam-imam, walaupun bukan pendeta, karena Roh Allah ada pada kita untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang dipersembahkan rohani, ibadah yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan rohani di dalam ibadah, mengikut Yesus. Punyalah api, teruslah menyala, jangan sampai padam. Teruslah semangat, walaupun tidak ada orang menyemangati kita. Dan semangatilah orang lain juga melalui kehidupan kita. Jangan menyeret dalam keputusasaan. Aku sedih, aku putus asa, aku di gereja, aku punya masalah, aku banyak difitnah orang, aku gak punya pekerjaan. Membuat orang menjadi lemah. Pekerjaan dunia memang hilang, tapi pekerjaan kepada Tuhan tidak pernah hilang. Minimal mendoakan orang, minimal bersyukur, sehingga anak, suami, istri, orang tua melihat kita semangat kembali hidup. Walaupun mungkin pekerjaan hilang. Yang terakhir, punyalah damai Natal, Spirit of Christmas, kasih, semangat, dan damai. Dan berilah hidupmu itu kepada Tuhan. Damai Natal. Markus pasal 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam, punya rasa, bukan tawar. Dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Orang yang punya rasa hidup, hidup itu punya cita rasa. Dia akan selalu berdamai dengan orang. Walaupun dia tidak bersalah, dia selalu berdamai. Orang yang tidak punya cita rasa di dalam hidup, selalu ada kebencian, selalu ada perselisihan, perpecahan. Hidup itu harus ada cita rasa. Saudara, kalau mau makan makanan, kalau cita rasanya kurang kuat, kurang enak, dagingnya sama, mungkin dagingnya import, mungkin airnya air alkalin, bukan air dari isi ulang. Tetapi kalau gak ada cita rasa, gak ada gunanya. Hambar. Kita harus punya cita rasa tinggi. Cita rasa itu apa, saudara?
berdamailah dengan banyak orang. Saudara melihat Natal ini, banyak orang mengunjungi orang Natal, perayaannya, liburan, pergi ke tempat-tempat wisata, makan, pesta, merayakan Natal, tukar kado. Tapi tidak pernah tukar, saling memaafkan. Kalau kita lihat orang lain, tahun baru, mereka saling memaafkan. Kenapa di gereja tidak ada saling memaafkan? 1 tahun mungkin ada yang salah. Kita harus hapus pada Natal itu. Kita buka lembaran yang baru, yang bersih. Jangan membawa luka lama pada tahun yang baru. Justru itu kita harus write off, hapus semuanya. Kita memulai dengan lembaran yang putih, saling memaafkan. Bermaaf-maafanlah saudara. Karena hidup itu sementara. Jikalau engkau mengampuni orang lain, atau jikalau engkau mengampuni, maka surga juga melepaskan pengampunan. Tapi jika kita mengatakan dosa itu tetap, maka surga akan mengatakan seperti itu. Karena apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Artinya apa? Kalau aku mengikat dengan kebencian, kebencian itu juga, saudara, tertulis di surga. Tertulis dalam nama kitab-kitab kita, dalam kitab kehidupan. Yang penuh dengan tulisan yang jelek. Tetapi kalau kita melepaskan yang di bumi, pengampunan, saudara, surga melepaskan pengampunan kepada kita juga. Jikalau kamu tidak mengampuni, maka Tuhan tidak mengampuni. Siapa yang telah mengampuni, Tuhan akan mengampuni. Jadi bukan kita minta ampun, tapi kita harus belajar mengampuni. Banyak orang di gereja minta ampun, tapi tidak pernah mengampuni. Ada dikatakan berapa kali? 70 kali 7 kali. Yang kali terakhir itu menunjukkan jumlahnya. Berapa kali? 3 kali. Berarti 3 kali. Bukan 3 kali, 3 kali lagi. Itu dulu waktu saya mendengar banyak khotbah, waktu muda, banyak orang berkata 70 kali 7 kali. Jadi banyak sekali. Kalau baca Inggris lain, 70 kali 7. Jadi 490. Jadi saudara boleh ngitung sekarang. 1, 2, begitu 489 siap golok. Betul nggak saudara? Itu menunjukkan mengampuni itu lebih banyak dari yang lainnya. Saudara melihat kurang lebih ada ayat sampai 490 enggak? Kok diam semua ini? Enggak ada ayat yang sampai 490. Paling banyak ayat 170 lebih. Kalau 490, berarti engkau sendiri itulah yang harus punya pasal yang baik di hadapan Allah. Pasal yang bukan pasal untuk mengajar orang, tapi pasal untuk mengampuni banyak orang. Amin. Kita tidak bisa menambah pasal kitab suci, tetapi engkau pasal yang hidup di dalam Tuhan, yang cuma 1 pasal, tapi 490 isinya mengampuni terus. Amin. Saya tidak mengajar saudara untuk membuat pasal perjanjian baru, tapi kita ini hidup kita rumah Allah. Anggap ini satu pasal yang di luar Alkitab, yaitu hidupmu itu yang akan tertulis dan yang diisi 490 ayat. Cuma mengampuni, 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 mengampuni. Hidupmu itu satu lembaran yang terdiri dari kata-kata untuk mengampuni, mengampuni, dan mengampuni. Amin. Sebanyak engkau mengampuni, sebesar itulah kasih Allah turun kepadamu. Sedikit engkau mengampuni, sedikit kasih Allah turun kepadamu. Walaupun saudara dicintai Tuhan,
Tapi kalau kamu tidak bisa mengampuni, kecil juga. 2 Timotius pasal 3 ayat 3. Di akhir zaman, orang tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Jikalau engkau mempersembahkan sesuatu di mezbah Tuhan, ajaran Yesus ini, dan kau teringat perselisihan dengan saudaramu, tinggalkan persembahan itu, berdamailah lebih dahulu, baru masukkan persembahan itu. Sebelum kita masuk ke hadirat Allah, bereskan urusan kita. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ampunilah kami sebagaimana kami sudah atau telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami itu bagus. Ketika kau mendoakan, kau ingat, apa kau sudah mengampuni belum? Tapi sayangnya orang Kristen menolak doa ini, sehingga kebencian bersaing dengan kasih, saling menenggelamkan. Itulah gereja yang tidak ada Tuhan, tetapi dia hanya memakai nama Tuhan saja. Sehingga seperti di hari terakhir, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Dia cuma memakai nama Tuhan. Dia tidak pernah hidup bersama dengan Tuhan. Natal ini saudara, isilah dengan hal damai. Datang ke orang tuamu, datang ke mertua, datang kepada anak menantu, datang kepada teman-temanmu, saudaramu. Saling memaafkan dan berdamailah. Mari saya undang untuk semua pakai berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Spirit of Christmas. Biar kami punya semangat itu. Biar api itu menyala kembali. Karena kami Tuhan adalah api-api kecil itu yang tidak boleh padam, yang menjadi bangunan batu hidup yang bukan padam, membangun rumah rohani. Kau memberkati setiap kami, biar semangat berdamai, semangat kasih, semangat berbuah itu tetap ada dalam hidup kami. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja, hamba Tuhan dan umat Tuhan yang ada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati mereka yang aktif, mereka yang melayani, mereka yang jadi jemaat. Apa yang mereka kerjakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita
sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Spirit of Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. This conference 2020, are you ready for the fulfillment? Bunga melati. saat kami menyertai kami, perjalanan hidup rohani kami yang menentukan juga perjalanan hidup kami. Memberkati setiap teman-teman kami, anak-anak muda. Ada satu pertandingan, bukan iri hati, bukan persaingan. Pertandingan iman yang benar. Kalau misalnya ini permainannya sebenarnya, kelompok lain nggak boleh jawab ya. Jadi cuma kelompok itu aja. Saya sama-sama semangat ya. Berikutnya kita lihat dari kelompok 8. Silakan.
Walau ku dengar melodi surga yang berdamai. Papua dikenal Yes Conference ke-8 ini tentukan mau manusia dunia atau manusia Allah. Buang karakter yang buruk, kejar keadilan, kejar ibadah, dan inilah regenerasi.